Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari menjelaskan isu bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dihentikan sementara. Hal itu dilakukan untuk menyinkronkan data di lapangan dengan data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membenarkan sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sirekap Pemilu 2024 di sejumlah kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan. Hal itu dalam rangka untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sirekap sesuai dengan formulir model C atau catatan penghitungan suara di TPS hasil di wilayah masing-masing. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari dalam konferensi persnya menjelaskan untuk menyinkronkan data manual di lapangan dengan tayangan yang diunggah oleh Sirekap perlu sama terlebih dahulu agar berjalan dengan selaras sehingga tidak membingungkan publik dalam penghitungan suara. Hasyim pun memastikan rekapitulasi hanya dilakukan di sejumlah kecamatan yang datanya tidak sinkron dengan Sirekap, yang mana sinkronisasi berfungsi sebagai pembanding bukan untuk menentukan hasil pemilu 2024. Mengingat rujukan KPU tetap pada rekapitulasi manual berjenjang yang dijadwalkan selesai pada 20 Maret 2024. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan evaluasi infrastruktur hingga SDM KPPS terkait kesalahan data Sirekap di tempat pemungutan suara. Kendati demikian, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idhor menilai pemanfaatan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap hasil pemilu 2024. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idhor mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia kelompok penyelenggara pemungutan suara terkait kesalahan data antara C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara. Ia mengungkapkan pengunggahan data yang dilakukan petugas di setiap TPS membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet yang cepat. Pasalnya data C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS lalu dimasukkan ke dalam situs Sirekap. Sirekap diketahui menggunakan sistem optical character recognition dan optical mark recognition sehingga memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap. Betty pun menilai pemanfaatan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap hasil pemilu 2024. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah tidak ada isu keterlambatan teman-teman untuk akses Sirekap, sekaligus untuk save C1 plano dalam bentuk image. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta dalam mengawal hasil pemilu.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menggelar pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2024 secara luring di Jakarta. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo memberikan berbagai arahan mulai dari rapor ekonomi Indonesia membaik hingga meminta para pengusaha untuk menarik minat investor usai penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2024 di Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menuturkan ketidakpastian global masih belum reda, terutama tensi geopolitik yang semakin tinggi di berbagai wilayah. Meski demikian, politik dalam negeri masih tetap stabil. Hal ini dibuktikan dengan baru saja masyarakat selesai melewati proses pencoblosan dalam pemilihan umum 2024. Tetapi sekarang alhamdulillah, pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS juga dengan riang gembira. Dan kita harapkan arus modal masuk, investasi, sehabis pemilu ini bisa bergerak lebih meningkat dan lebih baik lagi. Di sisi lain, Presiden juga turut senang dengan kinerja industri jasa keuangan yang membaik, di mana kredit perbankan bisa tumbuh double digit dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yakni 5,05%. Selain itu, inflasi juga terkendali di 2,57%, cadangan devisa mencapai 145 juta US dollar, serta neraca dagang surplus 570 triliun rupiah. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan Universitas Mula Warman menggelar Setnek Mantul Ghost to Campus 2024. Ada 3 hal yang menjadi fokus dalam Ghost to Campus di Kota Samarinda kali ini, yakni peran penting dan strategi generasi muda dalam upaya menggapai Indonesia Emas 2045, peran pemuda untuk menyukseskan pembangunan IKN, dan berkaitan dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dengan peran serta generasi muda. Dalam rangka meningkatkan optimisme generasi muda terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pertama kali di Pulau Kalimantan, Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dan Universitas Mula Warman menggelar Setnek Mantul Ghost to Campus 2024 dengan tema Generasi Muda Berajut Masa Depan Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut dilakukan Selasa 20 Februari 2024 bertepat di Universitas Mula Warman. Ada 3 hal yang menjadi fokus dalam Ghost to Campus di Kota Samarinda kali ini. Yang pertama, bagaimana peran penting dan strategis generasi muda dalam upaya menggapai Indonesia Emas 2045. Peran pemuda untuk menyukseskan pembangunan IKN. Dan yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dengan peran serta generasi muda yang ada di Kalimantan. Setidaknya ada 3 hal yang ada di diskusi kita pada pagi hari ini, yakni bagaimana peran penting dan strategis generasi muda dalam upaya bangsa Indonesia menggapai Indonesia Emas 2045. Lalu, bagaimana kita ikut dalam menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan bersama-sama kita pantik rasa kebangsaan warga di Pulau Kalimantan, khususnya generasi muda, serta mendorong partisipasi aktif dalam penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Dalam sesi diskusi bersama pada kegiatan Kemensetnek Ghost to Campus di Kota Samarinda ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Edi Cahyono Sugiarto menyebutkan, Kemenseknek juga membuka kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kota Samarinda, untuk mengikuti program intensif terkait dengan bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta peran penting dari Kementerian Sekretariat Negara. Ada program intensif di Kemenseknek yang sudah berjalan lama begitu ya, sebagai Ultimate Showcase of Indonesia. Nah, kami nanti akan menggandeng
kolaborasi dengan Huawei, Telkomsel dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau adik-adik ingin memahami bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan dirumuskan, Seknek itu adalah pintu terakhirnya atau fungsi-fungsi harmonisasi dilakukan di Kemenseknek, sehingga nanti teman-teman yang background Fakultas Hukum ada sini ya. Coba tunjuk tangan yang dari Fakultas Hukum. Nah, itu ada 2 Fakultas Hukum ya. Dari Unmul juga ya. Nah, itu nanti bisa silakan bergabung untuk mempelajari bagaimana, dan mungkin ada satu hal yang menarik untuk didalami ya. Jadi Seknek ini sekarang adalah satu-satunya institusi yang sudah menggunakan artificial intelligence untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.